Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semua, selalu mendapatkan perlindungannya. Pastinya maaf, agak gerak-gerak. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Kesempatan kali ini kita akan mengambil tema kamu akan terkejut ya mendengar atau mengetahui semua ini. Ya. Apa itu, Nes? Kita akan lihat ya tebaran kartu yang tercurah di sini, energi apa dan akan memberikan pesan apa untuk hubungan kalian berdua. Kata kita bicara tentang percintaan ya. Buat sahabat semua yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan solusinya atau jalan keluar ya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Buat yang sudah berumah tangga dan belum mendapatkan momongan, segera diberikan momongan dengan segera ya. Oke? Kamu akan terkejut mendengar dan mengetahui semua ini tentang dia, karena kita bicara tentang asmara, entah ini tentang dia atau tentang dia yang lain. Oke? Bagus ya, kita akan mulai, kita akan shuffle. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal, terutama dalam mengambil keputusan ataupun langkah hidup, karena itu utama ya. Oke? Kita akan mulai shuffle, fokus. Kamu akan terkejut mendengar atau mengetahui berita ini ya. Kita akan mulai, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hanyalah general reading sebagai clue, gambaran yang jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tentang gelisah, tentang depresi, apalah itu ya, susah tidur ya, kegelisahan ya. Ya, sebuah keadaan di mana seseorang tidak lagi seseorang tidak tahu lagi mengenai pilihan ya, apa yang harus diambilnya dan bagaimana cara mengkomunikasikan keinginan dan rasa khawatirnya itu. Jadi kayak kegelisahan yang sangat amat ya. Segalanya itu terasa seperti lepas kendali tanpa ada kepastian tentang apa yang harus disampaikan kepada kamu, seperti itu. Gelisah, ini yang dia rasakan ya, nggak bisa tidur, depresi. Oke, jatuh. Kita fokus. Tentang sebuah keinginan ya. Di sini ada the devil ya. Kita akan manain the devil itu apa sih, Des? Sebuah keinginan, sebuah keterjebakan tentang rasa ya, tentang di sini disimbolkan ya, iblis. Ini iblis ya. Ini kan ada tanduk kan. Nah, seperti itu. Ya.
kena godaan diri, seperti itulah ya. Gampangannya kayak gitu. Kena godaan diri. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak roh penggoda manusia ya. Dia itu akan terikat. Jadi seseorang dua orang yang akan terikat di sini. Ini yang dia rasakan ya. Kita lihat tentang apa yang akan kamu dengar dan akan kamu ketahui tentang seseorang. Ya, entah itu siapa, yang pasti kamu mengenalnya orang itu ya. Ya, akan terikat di sini oleh, ibaratnya tuh kayak digambarkan ini kan adalah iblis gitu ya. Jadi energi negatif gitulah ya. Dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Jadi kayak kepingin gitu. Dan tidak ayal juga melakukan sebuah hubungan yang namanya dilarang oleh ajaran agama. Secara rasional ya, kayak orang gandrung gitu loh. Hal kegandrungan kepada sesuatu yang bisa diartikan sebagai suatu obsesi. Jadi kayak kepikiran kayak gitu ya. Dan obsesi itu artinya bahwa ya, maksudnya gini, kalau kartu ini muncul ya, kalau kartu ini muncul, maka berarti bahwa sesuatu yang benar-benar dengan itu semacam kayak obsesi gitu. Tentu saja hal itu normal saja, setiap orang pasti memiliki obsesi itu ya. Dan dalam saat tertentu gitu. Tetapi obsesi yang telah melewati waktu yang sewajarnya bukanlah hal yang sehat. Nah, dan disinilah kartu ini melambangkan seperti itu. Sehingga alam bawah sadar tuh merasa perlu untuk menyarankan ya di sini. Kamu perlu aku sarankan bahwa ini adalah termasuk keterjebakan atau apa ya? Seseorang yang kamu tanya atau ini si dia ini mempunyai energi negatif buat kamu, di mana ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Misalkan apa, Des? Kasarannya aku maaf kata ya, nafsu birahi. Ya, ini berhubungan dengan nafsu birahi. Dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Ya, mungkin kamu nggak sadar gitu loh. Mungkin kamu nggak ngerti gitu loh. Karena itu kan nggak terlihat, nggak terdeteksi ya kan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu mengenal seseorang atau si dia atau siapapun itu, ini tidak harus dia ya. Jadi kamu nanti akan mengetahui semuanya tentang dan mendengar tentang seseorang. Ya bisa jadi dia yang kamu dekat sama kamu, tapi orang ini kamu kenal gitu loh. Dan ini sangat dekat sama kamu. Jadi kalau kamu harus hati-hati kalau masuk ke lingkungan ini, ke ranah ini, atau mungkin kamu sudah masuk ke ranah ini ya. Ini hubungan terlarang, maksudnya bukan karena dia selingkuh atau bukan, tapi ini hubungan itu berdasarkan dengan godaan diri karena adanya keterikatan, sebuah keinginan tentang sebuah yang bisa nanti menjebak kamu juga, yaitu tentang sesuatu antara orang dewasa dengan orang dewasa juga. Jadi intinya itu cuma nafsu yang tercurah di sini gitu loh, seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Tentang sebuah keyakinan ya, di sini ada tentang sebuah keyakinan ya, tentang sebuah keinginan ya. Ini orang ini bersifat keras ya, orang ini bersifat keras. Kalau mempunyai keyakinan itu harus gitu ya, dan dia sangat yakin sekali tentang rasa ini ya. Jadi mungkin kemarin sama kamu bilangnya cinta ya, cinta atau apapun itu, tapi yang pasti sesuatu terjadi di dalam hati dia atau perasaan dia, bahwa dia sebenarnya mempunyai sebuah keinginan yang terselubung. Dan kalau kamu tahu, baru tahu ya, misalkan kamu memang melihat gelagat dia yang tidak bagus, itu tidak cuma sekedar kamu gelagatnya, memang di situ ada sebuah keinginan, dan ini ego, ini yakin dia harus melakukan hal itu. Maksudnya sebuah tujuan yang belum terkomunikasikan di sini membuat dia gelisah,
bahwa ada tuh seputarannya ada di pikiran dia. Kamu mungkin nggak tahu karena dia ya manis, ya mungkin dia sayang sama kamu, ya sayang, ya layaknya seperti pacaran, seperti, tetapi di dalam pikirannya tersetupung hal-hal seperti itu, gitu ya. Ada birahi atau ada nafsu atau ada, hati-hati aja, jangan melampaui batasan kalau menjalin sebuah hubungan. Ini udah saya pesan aja ya, karena melihat tebaran kartu di sini sangat negatif sekali ya. Dan dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan itu, sebuah keinginan yang harus, dan dia akan berusaha ya. Di situ ada yang disebut namanya, ini kita bahas ini, kalau ada yang dinamakan sebuah keinginan, dimana di sini sudah yakin sekali, mungkin karena sudah tahu kamu ya cinta dia, dia ya cinta kamu ya, tapi namanya juga manusia biasa, terselubunglah yang dinamakan sebuah keinginan ya, sebuah keinginan ya. Jadi terjadilah sebuah keyakinan bahwa hubungan ini akan bisa lebih seperti yang dia inginkan di sini ya. Ini ya maknanya seperti itu ya. Ini akan akan dijalankan terus-menerus untuk memberikan kamu itu agar tersanjung, agar kamu itu terbawa arusnya seperti itu ya. Kayak apa ya, misalkan ingin ini, ingin itu, ayo kita ke sana, ayo kita diikutin. Ya memang itu kan bukti dia sayang, tapi di lain itu ada sebuah keinginan juga. Dan dia akan berusaha keras di sini ya. Di sini dia akan berusaha keras atau mencoba untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan sebuah keinginan yang dia rasakan di sini. Kamu pasti kaget kalau dengar, masa sih Des, dia kan cinta banget, sayang banget sama aku. Dia laki-laki, misalkan dia yang laki-laki, ya nggak kayak gitu tuh, nggak tergantung laki-laki atau perempuan sih, ya kan. Kalau nafsu ya nafsu aja. Di sini, nah disinilah dia berusaha untuk mencapai sebuah keberhasilan ya, sebuah keinginan. Di sini ditegaskan oleh sebuah keinginan yang harus, dan dia akan berusaha keras, apalagi kalian memang terhubung gitu ya, seperti itu, akan berusaha. Tapi tipe ini cowok setia gitu loh. Maksudnya gimana Des? Ya kalaupun sampai nanti terjadi hubungan jauh, lepas dari kontrol gitu, misalkan terjadi hubungan terlarang gitu, dia tetap akan ada di samping kamu gitu. Cuma saat ini yang dia rasakan gelisah, mungkin belum mendapatkan ya, seperti gelisah, gak bisa tidur karena rasa pikirannya diliputin atau diselimuti oleh perasaan keinginan itu ya. Dan dia yakin kamu akan mau gitu loh. Akhirnya dia mengajak ke arah situ, dan dia yakin itu sebuah keinginan dia itu akan menjadi sebuah kenyataan, karena dia akan bekerja keras gitu dan akan berhasil gitu, menurut dia gitu. Jadi kamu kalau ada di ranah ini ya kalau bisa itu jangan sebelum ada janur melengkung ya, karena semua itu ibadah itu awalnya setelah kita melakukan yang dinamakan akad seperti itu ya. Kalau pacaran sudah melampaui batasan, kamu pihak feminim, kalau besar kondes ya hati-hati, penyesalan itu datangnya di belakang bukan di depan, seperti itu. Dan ini adalah situasi yang dapat dimengerti dengan jelas, bisa juga sebuah awal pikirannya itu udah mulai hadir kan ya, dan dia itu tidak sabaran gitu loh. Ini ciri-ciri orang yang kamu pertanyakan ini, termasuk juga ciri-ciri yang tidak sabaran dan banyak bicara, dan
gimana ya, tidak terlalu bisa empati dengan perasaan orang lain gitu loh ya. Ini masih muda, ini usianya pasti masih muda dari kamu gitu, lebih muda dari kamu, jadi kayak masih menggebu-gebu gitu itu. Tapi bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading, bisa terbolak-balik energinya. Oke, energinya sangat negatif. Kita akan lanjutkan ulik ya. Kamu akan terkejut mendengar dan mengetahui semua ini. Mungkin kamu nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka bahwa dia seperti itu. Tetapi yo, namanya cinta itu kan apa ya, cinta itu lebih dari sayang, tetapi endingnya itu kadang menyakitkan sih. Maksudnya gimana Des? Kalau sayang ya sayang aja, dan dia akan menjaga kita gitu loh. Kalau sudah cinta itu lebih dari sayang, karena merasa sudah memiliki, sudah komitmen, sudah memiliki. Kalau udah bilang aku pacaran, ayo kita pacaran, atau kamu udah mencintai, dia mencintai, terkadang-kadang kita lepas kontrol gitu loh ya. Yang seharusnya belum boleh dilakukan, kita akan melakukan seperti itu ya. Jadi ini semoga video ini bisa menjadi kontrol. Sebelum jalur melengkung atau bersumpah di depan Tuhan, itu jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, karena itu kayak terbawa arus gitu aja sih ya. Kalau pacaran itu kalian ngerasain atau tidak ya, tapi yang pasti kalau setahu aku gitu tuh, kalau udah jatuh cinta itu ya semuanya serba indah sampai melupakan hal-hal yang sebetulnya belum boleh dilakukan. Jadi siapa yang harus ngontrol? Hati kita dan pikiran kita sendiri gitu. Karena segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa dua orang ya. Seperti itu ya. Di sini juga awal apa ya namanya ya di sini ya. Awal sebuah tindakan ya. Awal sebuah tindakan di sini ya. Harus kamu benar-benar tahu gitu loh. Jadi kalau kamu merasa ragu-ragu, jangan, tinggalkan aja. Kok dia seperti ini ya, tinggalkan aja gitu loh. Kalaupun ini ada ragu-ragu ya. Kalau seandainya ini ada ranah kamu dan kamu pernah mengalami hal-hal seperti ini, atau ini kedepannya ya, karena ini ada berita buat kamu ya, yang akan kamu ketahui gitu. Cobalah kamu untuk bicara baik-baik, jangan kamu malah manut. Kan cinta deh, cinta ya cinta, tetapi tetap ada batasan ya, ada aturan mainnya. Ada sesuatu di sini. Saya akan jabarkan lebih dahulu. Ya. Ini dalam keadaan kesendirian dia banyak mengisolasi diri, bukan mengisolasi diri ya. Di sini dia banyak melakukan penyendirian diri. Kenapa? Ya memikirkan untuk hal-hal ya seperti itu. Tapi apa yang perlu dilakukan itu agar selalu segala potensi dia itu terwujud gitu loh. Ya berharap apa yang menjadi keinginannya itu terwujud gitu ya. Sebetulnya ini digambarkan sebagai simbolnya itu seorang yang kayak petapa gitu ya, ini ya, yang rutin membaca, menyendiri, mencari pencerahan gitu. Ini kan ada lampu kan di sini, mencari pencerahan ya untuk pelindung ya. Dan di sini memang diliputi oleh malaikat pelindung ya, untuk menjaga keselamatan atau menjaga hubungan kalian ini gitu. Dia juga sedang kadang-kadang sadar gitu loh, sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan gitu loh ya. Dia juga sadar kalau perasaan cinta itu tidak harus terlalu jauh seperti ini. Dia itu paham gitu loh. Nah, di sini kamu yang harus melengkapi. Bagaimana caranya? Seandainya kamu masuk di ranah ini dan ada hal-hal yang memang dia lakukan seperti berita ini, kamu bisa memberitahu ya. Karena
semua apapun itu kan harus butuh pertanggungjawaban. Nah, kamu sebagai feminim, jangan pernah kamu mengikuti kata hati, karena kata intuisi hati ya beda sama keinginan hati, beda ya. Jangan mengikuti keinginan hati. Kalau intuisi hati itu adalah termasuk bagian dari keilahian ya. Tetapi kalau keinginan hati itu adalah manusiawi. Jadi hati-hati. Secinta-cinta apapun, sesayang-sayangnya apapun, dia akan mendengarkan apabila kamu memberikan tentang sebuah wawasan bahwa yang begini itu tidak boleh, yang begitu tidak boleh. Jangan kamu malah ngikutin keinginan dia, artinya itu malah justru bukan saling membantu atau saling mengingatkan, tapi saling bersama-sama memasukin ke gerbang kegelapan. Dan di sini ya Gondes sampaikan, apapun itu yang menanggung tuh feminim. Tahu nggak? Feminim. Ya, ini terbalik ya. Dia tidak akan kecewa kok kalau kamu misalkan memberitahu yang ini nggak boleh, nggak boleh dilakukan sebelum kita mengadakan perjanjian di depan Allah atau depan Tuhan gitu ya. Ya, jadi ini bisa buat kontrol kalian yang menjalin hubungan yang terkadang memang kalau kita nggak sadar bisa terjerumus hubungan itu karena saking sayangnya. Orang sayang itu sudah memberi pun masih kurang. Sudah memberikan ini masih kurang, pengen menambah lagi besok lagi. Karena di sini alam semesta mengikuti langkah kalian. Masih terselamatkan, tidak akan semakin jauh. Kecuali yang aku takutkan tuh kamu berdialog dengan seseorang yang memang bisa nggak mendengarkan masukan dari orang lain gitu loh. Yang dibilang dilarang justru dia itu malah justru marah, meninggalkan kita, itu sangat melukai. Tapi lebih baik ditinggalkan daripada kita melanggar sesuatu yang memang dilarang. Satu oleh negara, satu oleh agama, dua oleh negara, ya kan? Mending kita tinggalin ya kan, daripada kita resiko ya. Ini buat feminim, pesan buat feminim. Resiko segala hubungan apalagi di luar apa ya, di luar Gondes nggak bilang itu. Pokoknya di luar yang seharusnya belum boleh dilakukan itu dilakukan. Yang menanggung resikonya itu perempuan. Paham? Yang muda-muda ya, ataupun yang single parent yang lagi menjalin hubungan, itu aja lah ya. Harus kamu mengontrol pasangan kamu. Cinta itu kompromi kok kalau memang cinta beneran. Kalau cinta nafsu ya enggak ada kompromi kan, adanya ya cuma nafsu. Kalau nggak kesampaian ngambek ya kan, kalau nggak dikasih ngambek ya, ngeblok. Nggak dewasa banget itu. Kalau aku langsung tak tinggalin gitu aja, nggak ada untung. Yang ada kita sekali aja ya, sekali dua kali kalau melakukan hal-hal yang belum menikah ya, boleh gitu ya, belum ada ikatan resmi secara di depan Tuhan itu ya, sudah melakukan itu ada namanya kejenuhan nanti ya. Kalau udah jenuh buat dengan kamu ya, manusia akan mencari yang lain ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya sahabat semua, terutama kaum feminim ya, seperti itu. Kaum maskulin pun seperti itu sih sebetulnya. Ada juga yang justru yang aktif itu perempuannya gitu, ada juga. Tetapi yang penting ini jadikan pembelajaran. Kalau kamu nggak ada di ranah ini, tapi kalau ada di ranah ini, kamu bisa mengatakan kepada dia bahwa no, karena ini dilarang ya, no smoking, no smoking. Dilarang sebelum ada janur melengkung gitu. Semua akan berjalan sukses, kamu pengendalinya. Karena sesuatu terhubung itu karena salah satunya meminta yang salah satunya yang lain lagi merespon gitu loh, membukakan pintu gitu. Jadi Gondes mau gitu, tapi kalau pasangan Gondes tidak bukain pintu buat aku atau tidak ACC, enggak bakal terjadi. Karena ini sesuatu yang harus terjadi di antara dua orang dewasa. Hati-hati ya gitu ya.
Jangan sampai terjerumus. Kalau sudah mau begituan udah nggak sabar ya ayo kita nikah gitu loh. Nikah apa? Nikah apapun yang penting itu nikah gitu. Ada ikatan, ada perjanjian. Kalau seperti ini nanti kalau udah bosan kamu ditinggalin loh. Kami kan LDRan hari gini loh, LDRan Gondes itu banyak ini loh. Banyak survei. Ya. Zaman digital. Bisa meraih apapun dengan cara apapun melalui digital. Karena aku sayang kalian sahabat aku semua ya. Mohon maaf kalau Gondes. Apaan sih Gondes ini sok mengguruin? Bukan mengguruin. Ya, menyarankan atau memberi masukan ya. Kalau kalian tidak mau ya udah, itu kan hak kalian karena kalian yang menjalani, kalian yang merasakan. Ya kan? Seperti itu kan? Iyalah. Kita ambil untuk penegasannya. Semua kan baik-baik saja. Ya. Fungsi dari atau manfaat dari berhubungan sebuah hubungan itu ya saling mengingatkan, ya kan? Saling memberitahu. Ya, kalau yang satu melengseng, yang satunya meluruskan kayak gitu. Ya. Semua akan sukses dan semua akan berjalan begitu saja menjadi lebih baik. Ya. Artinya apa? Berarti kamu orang yang punya prinsip. Kalau kamu justru berharga di depan dia loh. Oh, ternyata pasangan aku ini, cewek aku ini, atau cowok aku ini seseorang yang mempunyai harga diri, yang tidak gampang begitu aja mengikuti keinginan hati. Secinta apapun kalau sudah melampaui batasan, tolong ya sahabat, jangan bertahan, kasih tahu aja dia. Komunikasi tetap akan terjalin. Ini ada yang berdilin dengan pasangan orang lain ya, dengan suami orang atau istri orang, atau tunangan orang atau pacar orang, untuk segala hubungan. Ya. Tapi aku cinta banget, Des. Kasihan dia. Ya kalau kasihan minta nikah loh. Jangan membawa dia ke dalam dosa. Atau kamu yang ingin menceburkan diri ke dalam dosa. Kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang tarot. Tetapi di sini banyak pembelajaran atau banyak ilmu yang bisa kita petik. Kemudian kita jabarkan. Seperti itu. Ya. Tetap bahagia kok dia sama kamu. Ini orang yang benar-benar cinta. Sekalipun ditolak untuk melakukan hal yang dilarang agama, dia nggak marah. Ya, belum waktunya kan. Nikah dulu loh. Ya kalau dia meninggalkan kamu, ya udah biarin aja. Berarti kamu banyak belajar tentang seorang pria atau seorang maskulin yang nggak bagus tuh kayak gimana. Ini termasuk ciri-ciri yang harus kamu ketahuin. Kalau dia dikasih tahu marah, berarti dia bukan cinta, tapi memang karena nafsu. Ya, di sini gue nggak ngelihat cinta sih, ngelihatnya cuma nafsu. Cuma suka sama suka aja, hubungan ini sebatas suka sama suka aja, nggak ada cinta sama sekali. Gue nggak lihat. Dia kan bekerja keras untuk bisa mendapatkan kamu seperti yang dia inginkan, itu melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Itu aja, nggak ada cinta di sini. Tetapi mungkin ada sayang karena di sini dikasih tahu sama kamu, dia nggak marah, dia tetap akan baik-baik saja sama kamu. Dan dia ingin memulai semuanya dari awal. Ya, dari ini artinya ini hubungan tidak ada perasaan atau belum main hati, belum partner, baru suka sama suka aja. Ya. Dua kali Gondes mendapatkan bahwa sosok ini punya tanggung jawab, yaitu tentang pasangannya. Dia bahagia sama kamu karena dia punya masa lalu di sini, tapi dia punya punya tanggung jawab juga. Dia nggak kecewa kok kalau kamu tolak, karena kekuatan alam lebih berpihak sama kamu. Kamu disertai alam, selalu diberikan bimbingan seperti itu. Jadi kamu akan terkejut ya mendengar atau mengetahui semua ini.
buat pembelajaran. Ya, kalau kamu ada di sini ya kamu buat antisipasi, bukan buat motivasi, buat antisipasi, motivasi untuk menjadi lebih baik dan ambil pembelajarannya. Buat kamu yang bukan ada di ranah ini, tapi kalian menonton video ini, ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya, ambil yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat buang aja, seperti itu ya. Banyak ya, kalau nggak mau ngambil apapun, jadikan ini sebuah hiburan ya, seperti itu. Oke sahabat Gondes Star tentang hati dan jiwa, semoga itu bisa menjadikan sebuah pembelajaran, pemberitahuan ya, bahwa segala sesuatu tidak semudah kita ya. Kita itu mempunyai batasan-batasan. Kenapa? Karena kita ada yang menciptakan, ada peraturannya ya. Kalau kita sama gue, gunanya agama apa ya kan, begitu loh. Iya, seingin apapun aku jablin des. Apa itu jablin des? Jarang dibeli kan, aku jendes gitu. Nikah dulu sayang, masih ada kok yang mau nikahin kamu. Tapi aku cinta sama dia, tapi dia energinya buat kamu bagaimana? Mengajak kamu ke keterburukan atau mengajak dia mau nikahin setelah aku mau des. Dia nanti berjanji akan menikahi aku. Kenapa enggak sekarang dulu nikah, baru melakukan hal seperti itu, biar ibadah kamu tuh sempurna ya kan? Ya enggak, itu masih bisa loh. Nanti kalau kamu sudah menikah malah bebas mau melakukan, ibaratnya di depan orang kita bergandengan enggak masalah, di depan orang mau berpelukan enggak masalah. Tapi kalau sekarang kamu udah ngelakuin sebelum bersumpah di depan Gusti Allah, tiba-tiba kamu ditinggalin, gimana? Jawabannya apa? Alasannya kan kita melakukan suka sama suka. Nah, kamu menangis sayang. Menyesal itu adanya di belakang sayang, nggak ada penyesalan datangnya di depan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Makanya kita harus hati-hati. Kita boleh cinta, kita boleh sayang, tapi tidak boleh melepaskan akal sehat. Tidak boleh melupakan Tuhan. Tuhan yang punya aturan ya. Tuhan hari ini bisa mengatakan atau memberi kuasa pada seseorang yang kamu cinta itu, bilang mencintai kamu akan bertanggung jawab, itu kuasa Tuhan. Tapi besok pagi Tuhan berkehendak lain, dia kemudian membolak-balikan hati manusia. Karena kuasa Tuhan itu besar, membolak-balikan hati manusia termasuk gitu. Jangan cemberut ya. Gondes ceramah, enggak ceramah. Gondes membacakan alur daripada cerita dari pesan ini, tebaran kartu, tentang kabar yang akan kamu ketahui dan kamu dengar. Kemudian Gondes memberikan saran atau solusi. Gitu ya. Dia sangat mencintaimu. Nah ini saat ini dia sangat mencintaimu. Mudah-mudahan selamanya ya. Lebih indahnya dia mencintaimu, kamu mencintainya, kemudian diresmikan di depan Tuhan, baru melakukan sesuatu hal. Alangkah sempurna ibadahnya. Ya, kamu cinta, dia cinta saat ini. Tetapi melakukan hal yang dilarang, akhirnya dia nggak cinta lagi karena sudah tahu. Penasarannya udah terjawab toh. Seperti itu. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Komen ya kalau yang setuju. Bersatu ya. Ini insya alhamdulillah di hubungan ini bersatu ya. Tetapi harus ada yang Gondes sarankan untuk mengatakan jangan dulu. Dia nggak marah kok di tebaran kartu ini, dia nggak marah. Dia menerima gitu. Ya. Seperti itu. Kendati pun dia punya pasangan. Iya, ini kan untuk segala hubungan, dan ini pesan pun untuk segala hubungan yang membaca, yang punya yang menonton video ini, bagaimana hubungan kalian, seperti itu ya. Lingkaran atau komet, kamu akan masuk ke dalam lingkaran, tapi bukan lingkaran hitam ya, seperti itu. Kayak kalian itu dilindungi gitu, dilindungi Tuhan gitu. Jadi hati-hati ya. Kita tiap hari berdoa minta dilindungi Tuhan, tetapi kamu sendiri malah
menjerumuskan diri sendiri, kan tidak bagus ya. Kembali ke bahasan ini termasuk Gondes mengupas, ini dikupas bahwa seseorang itu hanya berdasarkan suka sama suka dengan kamu, tetapi seiring waktu memang di sini dipesankan dia mencintai kamu, ya is okay gitu ya. Tetapi tetap aja walaupun mencintai, walaupun menyayangi setinggi langit, tetap ada batasan yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu melakukan sesuatu yang masih dilarang agama, karena harus ada perjanjian antara kamu dengan Tuhan, dia, kamu, dan Tuhan, seperti itu. Paham ya? Jangan mempermainkan hubungan. Ya, kalau dia kamu kasih tahu saran yang bagus nggak mau, wah ya jangan mau kamu dibawa ke arah negatif. Mandiri tidak manja, kamu tuh sosok yang mandiri dan tidak manja, terlihat sekali ya. Tapi terkadang orang yang mandiri juga bisa lepas kontrol ya. Gondes sih nggak ngerasain rasa jatuh cinta. Semua manusia pernah mengalami rasa jatuh cinta. Cuman kita diberikan hati, diberikan pikiran untuk mengontrol. Ya, cinta itu anugerah, Des. Iya, cinta itu anugerah. Itu semua orang tahu. Tetapi anugerah sendiri itu mau berbentuk anugerah atau menjadi sebuah bencana nanti di kamu, hanya kamu yang megang kendali, seperti itu sayang ya. Oke, sahabat Gondes sudah banyak cerita, udah sampaikan semua pesannya. Kalau nanti sesuatu kamu ada di ranah ini dan dia mengajarkan sesuatu yang masih tidak boleh atau tidak diizinkan, kamu bisa bicara dengan dia baik-baik dan dia akan menerima, seperti itu ya. Kalau nggak menerima ya udah, dikasih kesempatan sekali lagi, tapi untuk mengajak hal yang seperti itu tinggalkan. Aku cinta, Des, ya udah terserah kamu itu sih, karena itu kan rasa yang jalanin kamu, perasaan yang punya kamu, hati yang punya kamu, jadi keputusan di kamu sendiri. Yang penting gue sudah menyampaikan saran-sarannya, solusinya, dan inilah tebaran kartu ya. Kamu akan terkejut mendengar dan mengetahui semua ini ya, jadi siapkan diri kamu ya. Oke, sahabat Gondes, banyak kesalahan ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oh ya, tentang energi, Des, tentang zodiaknya, Des. Oke, di sini tercurah ada Cancer, kemudian ada Capricorn, kemudian juga ada Virgo ya, ada Virgo, kemudian ada Gemini, tapi samar-samar ya, Gemini energinya nggak begitu banyak. Oh, ada Aquarius ya, Aquarius juga sedikit energi tertebar di sini. Yang paling dominan adalah Virgo, Cancer, kemudian ada Aries ya, ada Aries juga, ada Aries, ada Capricorn. Ya, ada Capricorn, ada Cancer, ada Virgo, kemudian ada Aries. Yang lainnya energinya sedikit kayak Aquarius, kayak Gemini gitu ya. Itu kalau Gondes menyebutkan zodiak ini bukan berarti semuanya ini adalah oh iya pacar aku, ini bukan. Ini adalah energi yang tercurah ya dari 4 elemen api, air, udara, tanah, tercurah di sini ya, dengan segala karakternya ya, seperti itu. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadikan hiburan. Semoga video ini bermanfaat. Itulah tujuan Gondes membuat video-video untuk sahabat aku semua agar bermanfaat ya, menjadikan sebuah motivasi ya untuk kalian. Tetap semangat, optimis ya, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap mengikuti aturan keyakinan kalian, dan jangan pernah lupa melibatkan Tuhan di dalam segala pengambilan langkah dan keputusan dalam hidupmu ya, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan apa yang kamu mau. Selebihnya kamu hanya untuk usaha dan berusaha memupuk, menyiram ya, kemudian memelihara, itu aja sih. Selebihnya serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan ikut campur tangan dalam ini, karena kuasanya maha dahsyat. Caranya bagaimana? Doa itu maha dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan jangan pernah melampaui batasan, karena segala sesuatu yang melampaui batasan akan menyusahkan diri sendiri. Cintai dia karena Allah.
agar kamu merasa ikhlas kalau terjadi sesuatu yang terjadi dan tidak kamu inginkan. Karena semuanya datang dari Allah, kembali pada Allah. Artinya kalau dia dikasih tahu kok marah, artinya dia memang harus kamu lepaskan dan kamu harus memetik hikmahnya bahwa dia dihadirkan di kehidupan kamu untuk mengambil hikmah sebagai pembelajaran. Jangan sampai mengulangi di kesalahan yang sama gitu. Oke, terima kasih. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.